Ada berita penting, selamat untuk pemilik KTP dengan ciri-ciri berikut ini akan mendapatkan double bantuan di tahun 2025. Dan berikut ini adalah cara pengecekan KTP yang dapat bantuan di tahun 2025. Simak informasi ini sampai selesai agar teman-teman semuanya tidak gagal paham dan salah paham dalam menyerap informasi yang telah kami berikan. Tapi sebelum ke informasi selengkapnya, bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini, alangkah baiknya untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semuanya bisa mendapatkan informasi terupdate dan terbaru dari kami terkait berita-berita penting seperti bantuan sosial dan informasi penting lainnya. Dan sekarang kita langsung saja simak informasi selengkapnya. Alhamdulillah, pemerintah selalu saja memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya di tahun 2025 nanti. Dan berikut ini adalah beberapa ciri-ciri KTP yang mendapatkan bantuan di tahun 2025. Ada juga yang mendapatkan double bantuan ya di tahun 2025. Informasi ini sangatlah penting ya bagi teman-teman semuanya apabila ingin mengetahui apakah teman-teman mendapatkan bantuan sosial atau tidak di tahun 2025. Untuk bantuan yang pertama adalah bantuan BPJS Kesehatan Gratis atau PBIJK. PBIJK atau penerima bantuan iuran jaminan kesehatan adalah program pemerintah yang memberikan bantuan iuran jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu untuk memastikan akses ke pelayanan kesehatan yang layak melalui BPJS Kesehatan. Program ini bertujuan meningkatkan akses layanan kesehatan, mengurangi beban biaya kesehatan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan miskin. Kriteria penerima PBIJK ditentukan oleh Menteri Sosial dan didasarkan pada data diverifikasi oleh BPS dan Menteri Sosial dengan integrasi antara DTKS dan NIK yang terdaftar di Dukcapil. Penerima PBIJK mendapat akses ke berbagai layanan kesehatan, lanjut, dan penunjang. Dan berikut ini adalah besaran iuran penerima bantuan iuran jaminan kesehatan PBIJK sebesar Rp42.000 per orang per bulannya. Iuran ini dibayarkan oleh pemerintah. Dana ini langsung diberikan kepada rumah sakit atau fasilitas kesehatan tempat penerima terdaftar. Dan penerima tidak usah mengurus administrasi apapun yang berkaitan dengan pembayaran. Bantuan PBIJK tidak bisa dicairkan dalam bentuk uang tunai. Jadi manfaat yang diberikan hanya berupa akses ke layanan kesehatan. Berikut ini adalah cara pendaftaran bantuan KIS PBIJK. Yang pertama adalah Badan Pusat Statistik BPS akan melakukan pendataan calon penerima bansos PBIJK melalui survei untuk mengidentifikasi warga yang membutuhkan. Selanjutnya, Kemensos akan melakukan verifikasi dan validasi data dari BPS untuk memastikan kelayakan calon penerima. Kemudian Kemensos juga akan melakukan integrasi data dengan NIK agar tidak terjadi duplikasi. Setelah data selesai diverifikasi, calon penerima akan didaftarkan sebagai peserta PBIJK di BPJS Kesehatan. Peserta yang dinyatakan terdaftar sebagai penerima nantinya akan mendapatkan pemberitahuan. Silakan teman-teman yang merasa tidak mampu bisa mendaftar bantuan PBIJK ini ya. Silakan teman-teman mengusulkan ke RT RW dan ke kelurahan setempat. Untuk bantuan yang kedua adalah bantuan pangan non tunai atau BPNT. Jadi bantuan ini diberikan kepada 18,8 juta keluarga tidak mampu di seluruh Indonesia. Bantuan ini berupa uang tunai sebesar Rp200.000 per bulan atau Rp2.400.000 per tahun. Dan bantuan BPNT akan diberikan 2 bulan sekali sebesar Rp400.000 yang disalurkan melalui bank penyalur, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Bank BSI, dan cair juga melalui PT Pos Indonesia. Untuk bantuan yang ketiga adalah bantuan program Keluarga Harapan atau PKH. Jadi bantuan ini adalah bantuan tunai yang diberikan kepada 10 juta KPM di seluruh Indonesia. Dan berikut ini besaran bantuan yang akan didapatkan oleh para penerima bantuan PKH tahun 2025. Untuk kategori yang pertama adalah kategori balita usia 0 sampai dengan 6 tahun
akan mendapatkan bantuan dengan total Rp3 juta per tahunnya atau Rp750.000 per 3 bulan. Kemudian yang kedua, kategori ibu hamil dan masa nifas akan mendapatkan bantuan sebesar Rp3 juta per tahun atau Rp750.000 per tahap. Kemudian yang ketiga, kategori siswa jenjang pendidikan SD akan mendapatkan bantuan dengan total Rp900.000 per tahun atau Rp225.000 setiap 3 bulan. Kemudian yang keempat, kategori siswa jenjang pendidikan SMP dengan total sebesar Rp1.500.000 per tahun atau Rp375.000 per 3 bulan. Kemudian untuk kategori siswa jenjang sekolah menengah atas atau SMA akan mendapatkan bantuan dengan total Rp2 juta per tahun atau Rp500.000 setiap 3 bulan. Kemudian lansia di atas 60 tahun akan mendapatkan bantuan dengan total Rp2.400.000 per tahun atau Rp600.000 setiap 3 bulan. Begitu juga untuk disabilitas berat juga akan mendapatkan bantuan dengan total Rp2.400.000 per tahun atau Rp600.000 per 3 bulan. Dan berikut ini adalah cara untuk mendapatkan bantuan PKH, BPNT, serta bantuan PBIJK secara online. Yang pertama, unduh aplikasi Cek Bansos melalui Play Store atau App Store. Kemudian yang kedua, lakukan registrasi untuk membuat akun baru dan lengkapi informasi pribadi Anda. Yang ketiga, setelah mendaftar selesai, Anda akan diarahkan ke halaman utama aplikasi. Jadi teman-teman pilih opsi daftar usulan. Selanjutnya pilih tambah usulan dan isi data pribadi Anda serta pilih jenis bantuan sosial yang akan Anda pilih, yaitu ada bantuan PKH, BPNT, serta bantuan PBIJK. Selanjutnya yang kelima, setelah Anda menyelesaikan proses pendaftaran, Anda hanya perlu menunggu proses verifikasi dan validasi yang akan dilakukan oleh pihak berwenang. Berikut ini adalah cara pengecekan apakah nama teman-teman di KTP terdaftar sebagai penerima bantuan di tahun 2025 atau tidak. Teman-teman tinggal masuk alamat di cekbansos.kemensos.go.id. Kemudian teman-teman masukkan provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, dan nama teman-teman semuanya. Nama sesuai dengan KTP ya, masukkan di aplikasi ini. Kemudian di sini akan terlihat untuk bantuan BPNT atau sembako di sini terdaftar ya, di sini dengan nama Siti terdaftar. Kemudian bantuan PKH juga di sini terdaftar. Kemudian bantuan PBIJK juga di sini terdaftar. Jadi inilah nama sesuai dengan KTP dengan nama Siti mendapatkan bantuan di tahun 2024. Jadi nanti di tahun 2025 dicek kembali apakah menerima bantuan lagi atau tidak, karena di sini atas nama Siti mendapatkan bantuan PKH, BPNT, dan PBIJK. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.